Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia, khususnya di Indonesia. Oke, HAM itu apa? Di sini ya. HAM itu merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang dihormati, dijaga, dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Seperti itu. Contohnya, manusia itu kan memilih hak untuk hidup. Nah, itu merupakan hak asasi, salah satu contoh hak asasi ya. Hakikat HAM. Nah, di sini hakikat HAM itu poin-poinnya bisa kita lihat bersama bahwa HAM itu tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang saya katakan tadi contohnya adalah hak untuk hidup. Seperti itu. Selanjutnya, HAM itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis, baik itu kelamin, ras, pandangan politik, asal-usul negara, dan lain sebagainya. Nah, HAM juga tidak bisa dilanggar. Nah, karena apa? Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak asasi manusia. Orang tetap mempunyai HAM walaupun negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Nah, seperti itu. Tetapi atau hak itu juga atau HAM itu dibatasi juga oleh HAM orang lain juga ya, seperti itu. Nah, di sini dalam bukunya Juliadi tahun 2014 halaman 105, HAM itu merupakan ada 7 poin di sini, merupakan kodrati ya, yang berarti merupakan kodrati manusia itu sendiri, bersifat universal, bersifat partikular, tidak dapat diingkari atau dilanggar, atau bersifat supra legal, tidak dapat dibagi, saling tergantung, dan transendental. Nah, tujuan pelaksanaan HAM untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan aparat negara dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Nah, ya. Contohnya, negara kita kan mengatur bahwa diberikan hak untuk menyampaikan aspirasi lah, seperti itu lah, seperti ini. Jadi memang penyampaian aspirasi itu bisa dilaksanakan dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, salah satunya seperti ini. Jadi penyampaian aspirasi itu bisa dilaksanakan, tetapi juga harus dengan cara yang santun, tidak merusak, seperti itu ya. Perlindungan terhadap dua kejahatan, contohnya satu kejahatan genosida, menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Lah, yang ini mungkin sempat kemarin mungkin sempat apa namanya jadi perbincangan internasional atau sempat viral di Cina ya. Ras apa? Tahu kan? Oke, ya, ras Uighur kalau nggak salah itu ya. Terus selanjutnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang ditujukan langsung terhadap penduduk sipil. Lah, seperti ini. Jadi memang kalau perang itu sebenarnya eh, warga negara tersebut mempunyai hak. Salah satunya hak apa tadi? Warga sipil kan mempunyai hak untuk hidup, seperti itu. Jadi kalau perang itu dilaksanakan terus serangan secara meluas sistematik lah, itu juga salah satunya melanggar HAM. Karena itu waktu pemerintahan Presiden B.J. Habibie ya, Indonesia juga pernah apa namanya eh, masuk ke pengadilan PBB tentang pelanggaran HAM. Yang dilaksanakan waktu itu adalah pemisahan Timur Timur itu, menggunakan aparat itu kan, seperti itu. Nah, itu waktu pemerintah itu juga dilaksanakan pengadilan internasional. Salah satunya adalah pelepasan Timur Timur itu ya. Dan selanjutnya di sini adalah perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Salah satunya adalah periode 1908 sampai 1945. Dikenal dengan Budi Utomo, pemikirannya adalah hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Nah, karena waktu itu negara kita masih pada masa penjajahan ya, tahun 1908 itu dikenal dengan namanya kebangkitan nasional, yaitu dengan sebuah organisasi Budi Utomo, dan pemikirannya adalah hak asasi
atau hak berserikat, hak mengeluarkan pendapat. Karena itu sejak itu muncul berbagai organisasi yang dipimpin oleh kaum-kaum cendekiawan. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia yang pemikirannya hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah Syarikat Islam. Nah, seperti ini. Pemikirannya hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Selanjutnya adalah Inista Partai. Di sini adalah pemikirannya hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan pengakuan yang sama. Selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia. Pemikirannya adalah hak untuk memperoleh kemerdekaan lah. Di sini merupakan awal-awal kebangkitan nasional, awal-awal masa penjajahan, seperti itulah. Di sini HAM ternyata sudah ada memang dari dulu. Waktu penjajahan itu pun ya, itu ada dan diperjuangkan oleh kaum-kaum cendekiawan waktu itu. Karena apa? Untuk memperjuangkan kemerdekaan, hak asasi manusia, hak dari diskriminasi, hak untuk mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Dan sekarang bagaimana selanjutnya? Sudah merdeka, sudah reformasi, HAM-nya masih sama atau tidak, mengeluarkan pendapatnya masih bebas atau tidak, kan seperti itu ya, bisa dipikirkan sendiri ya itu. Dan selanjutnya di sini adalah periode 1945 sampai sekarang. Nah, salah satunya adalah dalam maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang partai politik ya. Salah satunya partai politik itu merupakan wadah untuk menampung aspirasi rakyat khususnya di Indonesia ya. Nah, bagaimana? Nah, seperti ini. Untuk mengatur segala aliran yang ada dalam masyarakat dan pemerintah berharap partai tersebut dapat terbentuk sebelum pemilu DPR pada Januari 1946. Nah, memang sebenarnya partai politik tujuannya adalah untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Nah, jadi anggota-anggota DPR yang duduk di lembaga DPR RD, DPR tingkat provinsi, tingkat DPR RI lah, seperti sebenarnya untuk melanjutkan aspirasi dari rakyatnya kan seperti itu. Nah, tetapi bagaimana keadaannya sekarang? Terus selanjutnya adalah menekankan pada semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Implementasi pemikiran HAM pada periode ini memberi ruang lingkup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi. Nah, karena itu setelah merdeka, walaupun memang masih pada awal kemerdekaan, ya karena sistem Indonesia dibentuk sistem demokrasi, karena itu dilegalkan namanya partai politik. Kalau tidak itu bagaimana? Karena itu kan ada partai politik untuk menyampaikan aspirasi rakyatnya. Kalau tidak bagaimana, kan repot juga ya, karena namanya pemerintahan itu pasti ada namanya yang melaksanakan, mengawasi kan seperti itu. Nah, salah satunya yang mengawasi ini adalah DPR. Apa kemaunya rakyat disampaikan ke DPR dan disampaikan kepada namanya pelaksana pemerintah, yaitu presiden dan pembantu-pembantunya seperti itu. Dan selanjutnya pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu hak sipil seperti hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Itu terjadi tahun 1959 dan 1966 ya, itu pada masa Presiden Soekarno. Selanjutnya tahun 1966 sampai 1998, kurun waktu pertama tahun 1967, awal pemerintahan Presiden Soeharto berusaha melindungi kebebasan dasar manusia, yaitu judicial review yang dikenal dengan yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya kurun waktu tahun 1970 sampai 1980, pemerintahan melakukan pemasungan HAM. Nah, ini masa Orde Baru. Nah, seperti itu. Kalau Presiden Soekarno kan masa Orde Lama, sekarang masa Orde Baru seperti itu ya. Nah, memang waktu itu memang hak untuk mengeluarkan pendapat tidak sebebas sekarang. Nah, sekarang sudah reformasi. Ya, tetapi sebebas-bebasnya sekarang itu bagaimana pengontrolan tentang HAM gitu kan seperti itu. Periode 1948 sampai sekarang dikenal dengan masa reformasi, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin HAM
dan menetapkan UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Karena itu dibentuk juga namanya Komnas HAM seperti itu. Ya. Nah, sekarang adalah permasalahan dan penegakannya. Lembaga pengakuan HAM itu bagaimana? Komnas HAM itu bagaimana? Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Tujuannya apa? Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelanggar HAM sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna perkembangannya pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Nah, oke. Terus kita bicara tentang pendidikan. Ya, oke, dikenal HAM itu memang untuk melindungi manusia dari diskriminasi. Ya, untuk melindungi manusia tentang hak asasi manusianya bisa dilaksanakan secara utuh. Tapi bagaimana di dunia pendidikan? Nah, itu nanti ya. Kita sekarang ya, apalagi menjadi seorang calon pendidik atau pendidik ya sekarang itu berbeda dengan pendidikan di masa dulu atau lampau atau mungkin di masa saya. Nah, kalau dulu seorang guru itu menghukum atau dalam tanda kutip menghukum dengan tindakan untuk agar anak itu disiplin, ya seperti itu. Tidak ada orang tua yang melaporkan gurunya, tidak ada orang tua yang protes karena apa? Tahu bahwa guru itu melakukan itu untuk apa? Ya untuk kebaikan anaknya. Tapi sekarang bagaimana? Guru sekarang seperti terbelenggu, mau menghukum anaknya juga takut kena HAM, terus mau melaksanakan kedisiplinan juga nanti berbenturan dengan orang tua HAM seperti itu. Nah itu ya nanti bagaimana pendapat saudara tentang itu kan seperti itu sekarang seperti itu. Bagi yang sudah mengajar pasti tahu rasanya. Nah, sekarang memang era sekarang itu memang era globalisasi, era teknologi. Ada kejadian sedikit menjadi viral. Tapi di sini bagaimana wibawa seorang guru, bagaimana cara mendidik seorang guru kepada anak didiknya apabila sedikit-sedikit dihadapkan dengan namanya HAM. Nah, guru juga serba susah juga kan, seperti itu. Mau membentak saja, membentak demi kebaikan, nah itu juga kena HAM. Apalagi memberikan banyak tugas, PR atau apa itu nanti juga kena HAM lah, seperti itu. Jadi di sini seharusnya memang ada sebuah solusi untuk apa? Ya untuk guru dan siswa atau anak didik kita nanti ya seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah peradilan HAM. Peradilan HAM itu menurut pasal 104 UU HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lindungan peradilan umum yaitu peradilan negeri dan peradilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan peradilan. Ya, memang dalam perkembangan HAM sekarang itu ya banyak sekali memang terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin perlu yang menjadi pertanyaan yang kita di benak kita masing-masing. Waktu dulu memang Orde Lama, Orde Baru, ya masa itu katanya HAM itu dibelenggu. Tetapi kan pelanggaran HAM tidak sebanyak seperti sekarang. Nah, sekarang HAM itu dibebaskan, dibentuk Komisi Perlindungan HAM. Tetapi kenapa kok banyak terjadi pelanggaran HAM? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kan itu. Ya nanti mungkin saudara nanti bisa menyampaikan aspirasinya dalam forum diskusi ya. Kenapa kok seperti itu? Waktu era Orde Lama, Orde Baru katanya HAM itu dibelenggu. Ya tidak bisa mengeluarkan pendapat secara bebas dan lain-lain. Nah, sekarang mengeluarkan pendapat secara bebas. Nah, terus bagaimana kan seperti itu? Nah, apalagi setelah era reformasi sudah ada perlindungan HAM tetapi malah terjadi banyak pelanggaran HAM. Nah, itu yang menjadi catatannya. Oke ya, itu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang partisipasi masyarakat. Nah, setiap masyarakat itu pasti harus bisa memberikan partisipasinya untuk negara, apalagi pemerintahan. Salah satunya adalah setiap kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM, dan lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan kemajuan hak asasi manusia. Itu yang pastinya seperti itu ya. Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang. Kalau terjadi mungkin penganiayaan
tetangganya bisa dilaporkan, tapi juga harus dilihat ya, jangan sedikit-sedikit melaporkan. Yang terjadi sekarang kan seperti itu, anaknya dimarahi guru lah, harus diselidiki dulu. Kadang kan orang tua hanya melihat dari eh, anaknya saja, dari persepsi anaknya saja, tidak melihat dari sudut pandang orang lainnya atau mungkin teman anaknya itu atau gurunya kan seperti itu. Nah, di anaknya laporan ke orang tua, nah orang tua langsung laporan ke pihak-pihak berwenang, terus gurunya ditangkap kan seperti itu. Sekarang banyak yang terjadi seperti itu. Tapi kalau anak melaksanakan melakukan pelanggaran HAM, contohnya pernah terjadi kan di daerah Ngawi, salah satunya di SMK mana ya kalau nggak salah, itu saya lupa juga, di daerah Ngawi pokoknya, Kedunggalar atau daerah mana, terjadi pelanggaran lah, intinya tidak etis juga. Guru di sekolah swasta itu tidak diejek, terus waktu pembelajaran ada yang merokok seperti itu lah, guru mau menegur saja juga eh, juga berpikir kembali, nah, seperti itu. Nah, karena apa, orang tua kan tidak melihat anaknya perkembangan di luar seperti apa, seperti itu. Nah, sekarang terjadi seperti itu ya, serba susah juga. Nah, itu yang menjadi catatan ya, nanti sebagai seorang calon pendidik itu bagaimana seharusnya itu ya. Oke. Selanjutnya adalah berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM dan lembaga lainnya. Masyarakat dapat bekerjasama dengan Komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM. Itu. Sekarang adalah mengembangkan pendidikan HAM. Nah, dalam penelitiannya yang dilakukan oleh Sutrisno tahun 2004 menunjukkan bahwa 70% responden setuju dengan pendidikan HAM. Karena itu di lembaga-lembaga pendidikan formal sudah dikenal dengan namanya pendidikan HAM, dimasukkan dalam kurikulum ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah materi yang perlu disampaikan dalam perkuliahan HAM. 40% tentang HAM bersifat umum, 40% tentang HAM anak-anak, perempuan, minoritas, dan 20% tentang penyelesaian permasalahan HAM ya. Metode pembelajaran HAM yang diharapkan dan disukai secara berurutan: diskusi, role play, curah pendapat, studi kasus, dan tutorial. Nah, di sini ya, metode pelaksanaan HAM itu banyak sekali ya. Bisa dengan cara diskusi tadi ya, biasanya kalau kita mungkin melaksanakan pembelajaran, kalau kita di sini kan basicnya tentang sekolah dasar, lalu bagaimana menanamkan HAM ke anak-anak sejak dini. Nah, seperti itu. Contohnya hal sederhana. Hal sederhana bagaimana caranya? Ya, contohnya dalam hal mengejek atau dalam hal berkata kepada orang tua, berkata kepada anak-anak dengan kata yang bagaimana. Terus nanti kalau terjadi mungkin perkelahian atau mungkin terjadi tabrakan atau apa lah, itu bagaimana dilihat dari sudut pandang HAM. Nah, nanti yang salah siapa, yang benar siapa, yang mengurusi peradilan tentang HAM siapa lah, itu bisa disampaikan dengan cara tadi, diskusi, role play, curah pendapat, studi kasus, dan lain-lain seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah jaminan perlindungan HAM ya. Itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dilihat di sini adalah pasal 27, yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Nah, itu. Jadi setiap warga negara itu memang dilindungi sama kedudukannya di depan hukum, entah itu mau orang Papua, entah itu mau pejabat, entah itu mau orang desa, semua seharusnya sama kan, seperti itu. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas kepekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, seperti ini ya, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu berhak mendapatkan pekerjaan ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang lah. Jadi kalau kita menyampaikan aspirasi, contohnya mungkin saudara bermedia sosial menyampaikan aspirasi dengan kata-kata yang bagaimana lah, itu diatur karena ada undang-undangnya kan yang mengatur tentang bermedia sosial, ada status, menyampaikan informasi kan, seperti itu semuanya diatur. Karena itu memang menyampaikan aspirasi merupakan memang hak asasi manusia
Tetapi memang karena itu perlu peraturan untuk apa? Mengatur semuanya itu. Kalau tidak diatur bagaimana nanti? Kan seperti itu. Ya, nah itu ya. Karena itu kalau dalam bermedia sosial mungkin menyampaikan aspirasi harus dilihat referensinya, harus dilihat sumbernya itu informasi yang palsu atau tidak, hoax atau tidak, seperti itu. Sekarang pasal 29, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Karena itu setiap agama itu dilindungi di negara kita. Apalagi negara kita dalam sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengakui percaya bahwa adanya Tuhan. Karena itu memang di Indonesia itu hanya berapa agama yang diakui. Harus harus ada berapa agama yang diakui kan seperti itu. Harus negara karena negara itu percaya negara ini merdeka karena ada campur tangan Tuhan yang Maha Esa. Itu ya. Nah, mungkin ini bisa dibaca sendiri selanjutnya pengaturan HAM dalam undang-undang ya, pasal 31, pasal 31 ayat 1. Nah, pasal 30 ayat 1 yang menarik di sini adalah tiada warga negara berhak dan wajib beserta dalam pertahanan dan keamanan negara. Sewaktu-waktu diperlukan menjadi benteng pertahanan terakhir, ya semua harus wajib. Mungkin bisa dilaksanakan wajib militer atau yang lain, nah nanti nggak masalah karena di negara yang lain ya, di negara Asia saja mungkin di Korea Selatan dan lain itu dilaksanakan wajib militer. Nah, karena apa negaranya kecil mungkin dan dalam pembiayanya bisa dilaksanakan. Tapi kalau di negara Indonesia, negara yang besar, penduduknya juga sangat besar, bagaimana? Nah itu yang menjadi tanda kutip. Apalagi ya dalam pelaksanaannya bisa atau tidak, nah, itu pembiayaannya. Selanjutnya adalah pasal 33 ya, tentang bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oke. Ya. Nah, pengaturan HAM undang-undang bisa dilihat ini. Oke, pengaturan HAM tentang. Nah, oke ya. Untuk selanjutnya nanti bisa kita lanjut untuk minggu depan ya. Hari ini cukup sampai di sini untuk tentang peraturan-peraturan HAM tentang keadaan di Indonesia, mungkin penegakannya bisa kita sambung di minggu depan ya. Jadi nanti bisa diskusi mengenai apa yang sudah saya sampaikan di classroom atau nanti mungkin lewat Zoom, tergantung nanti bagaimana baiknya. Oke, terima kasih dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.